dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Amin, saudara. Biar ini jadi kerinduan dan doa kita di hadapan Tuhan. Biar hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dan kita pribadi-pribadi yang mau untuk rela dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah di hadapan Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas tentang sebuah bejana. Kalau saudara agak sulit untuk membayangkan sebuah bejana, saudara, anggaplah itu sebuah pot atau sebuah vas bunga. Pasti di rumah saudara mungkin memiliki entah itu 1 atau 2 pot atau vas bunga, saudara, yang digunakan untuk bisa menaruh beberapa bunga menjadi hiasan di rumah kita, sehingga rumah kita terlihat lebih indah dan lebih cantik. Hidup kita pun sama seperti bejana, sama seperti vas bunga tersebut, saudara. Dan tentunya perlu proses yang panjang, perlu suatu kerelaan hati yang dibentuk oleh Tuhan sampai jadi sebuah pot atau sebuah bejana, sebuah vas yang indah yang Tuhan pakai, indah di hadapannya untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ini suatu firman Tuhan yang indah, yang diberikan kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, saudara. Kita tahu kehidupan Yakub sebelum ia dipanggil menjadi Israel, dan sampai saat ini kita tahu, saudara, menjadi satu nama besar bagi sebuah bangsa, sebuah negara, saudara, Israel. Kita lihat hidupnya Yakub, begitu banyak Tuhan proses. Yakub harus pergi dari rumah karena dikejar-kejar oleh Esau yang akan membunuhnya, saudara. Begitu pula Yakub juga bekerja dengan pamannya, dan berkali-kali dia ditipu oleh pamannya. Bukan sehari 2 hari, saudara, bertahun-tahun lamanya. Ini proses yang begitu panjang, proses yang begitu besar yang harus Yakub alami. Dan Yakub, saudara, juga harus mengalami pergulatan yang begitu hebat di tepi sungai Yabok, saudara. Kita lihat ini adalah proses kehidupan daripada Yakub yang cukup panjang. Dan sampai saat ini kita bisa tahu bahwa namanya dikenal akibat daripada proses-proses yang harus Yakub lewati, yang Yakub alami, saudara. Saya menyadari dalam kehidupan ini, saya dan setiap kita, saudara, itu harus dibentuk oleh Tuhan lewat firman Tuhan, bahkan lewat semua kejadian hidup dalam hidup ini, saudara, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, kerinduan kita. Tuhan pakai itu semua untuk membentuk kehidupan setiap kita. Biarlah kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk, kehidupan yang fleksibel, sehingga Tuhan dengan mudah bisa membentuk kehidupan saya dan saudara jadi lebih baik dari hari ke hari. Banyak sekali, saudara, orang-orang yang sangat mengerti dengan firman Tuhan, hafal dengan firman Tuhan. Begitu pula dengan saya, untuk memberitakan firman Tuhan mudah. Tapi saudara, setiap kita tidak terlepas harus melewati yang namanya proses kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena kita adalah bejana-bejana yang hidup di hadapan Tuhan. Kembali kita ingat, sebelum jadi sebuah bejana, sebelum jadi sebuah vas bunga, sebuah pot yang indah, saudara, prosesnya itu begitu panjang. Dari tanah liat harus dicampur dengan air, dibentuk oleh seorang penjunan, dibentuk oleh seorang tukang yang membentuknya, saudara. Sedemikian rupa dijadikan bentuk yang cukup indah. Kalau kebanyakan air, ditambahin lagi tanahnya. Kalau kira-kira mulai terlalu keras, terlalu liat, maka harus ditambahin air lagi.
Nah, begitu sudah jadi satu bentuk yang indah, bentuk yang oval atau bulat mungkin saudara, apakah bejana itu sudah selesai dibentuk? Belum. Bejana itu harus mengalami yang namanya proses pemanasan, proses pembakaran. Ini yang menyakitkan saudara. Supaya tanah liat yang sudah dibentuk ini, yang tadinya mungkin masih lembek, rapuh, mudah sekali penyok saudara. Namun dengan pemanasan yang akan dilakukan, yang akan diterima oleh si tanah liat ini dalam bentuk bejana ini saudara, maka pemanasan itu bisa membuat sebuah bejana ini menjadi lebih kokoh, lebih keras dan lebih tahan banting saudara. Setelah itu apakah prosesnya selesai? Belum selesai. Setelah sudah dipanaskan begitu rupa saudara, ada beberapa bejana yang harus kembali diukir agar terlihat lebih indah. Ada beberapa juga bejana yang harus dicat saudara dengan berbagai macam warna, sehingga vas bunga itu, bejana itu terlihat sangat indah. Barulah dari situ sebuah vas atau bejana itu dijual, layak untuk dibeli dan bisa dipergunakan untuk menghiasi rumah. Mungkin meja kerja kita saudara, meja makan kita di dalam rumah menjadi lebih indah, lebih cantik. Kita harus sadar, hidup kita sedang Tuhan bentuk saat ini. Tidak ada satu manusia pun yang lepas daripada yang namanya proses, yang lepas daripada yang namanya pembentukan saudara. Karena Tuhan rindukan bahwa kita bisa menjadi indah di hadapan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Maksudnya adalah hidup kita, karakter kita. Karena setiap manusia punya yang namanya kekurangan. Saya punya kekurangan, begitu pula dengan saudara-saudara pasti punya kekurangan. Tetapi Tuhan mau dari kekurangan-kekurangan itu saudara, hari demi hari lewat firman Tuhan, lewat proses pembentukan hidup, masalah yang kita hadapi, diharapkan bahwa hal itu bisa membuat karakter kita menjadi lebih baik dan mengurangi hal-hal buruk, karakter buruk yang kita miliki saudara. Ada banyak orang yang gak rela untuk dibentuk. Begitu ada proses datang, begitu ada kesulitan melanda, kesakitan datang, fitnah mungkin, omongan yang gak baik, atau perlakuan yang tidak baik yang diterima oleh orang tersebut saudara, biasanya langsung bereaksi, langsung marah, langsung berubah saudara. Tetapi saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran, pada waktu hal-hal itu datang, kesedihan, kesulitan, kesukaran, hal yang menyakitkan itu datang, kita harus selalu ingat bahwa ini adalah sarana dari Tuhan untuk membuat hidup kita mengalami pembentukan demi pembentukan. Dan satu saat nanti saudara, pembentukan ini akan selesai dan kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan menjadikan setiap kita indah di mata Tuhan. Dan bukan hanya indah di mata Tuhan untuk memuliakan nama Dia saudara, kita pun bisa indah, baik di mata sesama kita, sehingga kita bisa menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang, yang orang-orang lain mungkin struggle, berjuang juga saudara dengan proses pembentukan ini. Namun karena mereka melihat contoh hidup, yaitu kita yang sudah lebih dahulu dibentuk, yang sudah lebih dahulu diproses dan tetap berada di dalam track proses pembentukan tersebut, maka orang-orang tersebut yang tadinya mungkin goyah, yang tadinya mungkin hilang harapan, yang tadinya mungkin acuh tak acuh saudara, mereka bisa kembali tergugah, mereka bisa kembali terbangun, tersadar bahwa hidup mereka pun harus diproses dan harus bisa enjoy dan fleksibel dengan proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang jadi pertanyaannya adalah saudara, relakah hati kita, hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan? Dan tentunya lewat firman Tuhan, lewat setiap permasalahan yang ada dalam hidup ini saudara, itu menjadi sebuah ajang untuk kita bisa ujian praktek saudara.
dan firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita tidak akan salah langkah, sehingga kita tidak akan salah jalan, saudara. Kalau setiap kita rindu untuk bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi berkat, menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang lewat hidup kita, hal pertama yang harus kita relakan adalah kita rela dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kita akan memuliakan nama Tuhan, jadi contoh teladan bagi banyak orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, buat hadirat-Mu yang begitu indah bagi setiap kami, menjadi tempat yang terbaik bagi setiap kami, untuk kami bisa bertemu Engkau ya Tuhan. Betapa dekat Engkau dengan kami. Kami bisa mencurahkan hati kami. Bahkan Engkau pun Tuhan bisa berbicara bagi setiap kami, supaya kami bisa mengerti bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus melangkah dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini Tuhan. Kami berdoa biar setiap kami Engkau memberikan kemampuan, kekuatan, untuk kami bisa rela hati, rela untuk dibentuk dalam hidup ini Tuhan. Walau kami tahu hal itu begitu sulit, tapi yang kami tahu, Roh-Mu sanggup memampukan kami. Roh-Mu sanggup menguatkan setiap kami. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap kita dimanapun berada Tuhan. Saat ini yang butuh pengharapan, biar Engkau yang memberikan pengharapan kepada para pendengar yang ada. Yang saat ini dalam keadaan lemah, biar Tuhan memberikan kekuatan dengan Roh-Mu yang baru. Berikan mereka kekuatan Bapa. Dan saat ini mungkin yang sedang putus asa, biarlah Tuhan mengingatkan akan setiap kebaikan-Mu, akan kuasa-Mu yang sanggup Engkau lakukan bagi setiap kita. Dan biarlah Tuhan setiap kami tidak terlena dengan semua pencobaan, pergumulan kehidupan yang kami alami saat ini. Tapi kami mau kembali fokus dengan hidup kami, bahwa semua ini adalah pembentukan bagi jiwa kami, bagi hati kami, bagi hidup kami. Dan ini sungguh baik bagi setiap kami. Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Terus sertai kami dan tolong kami, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang kuat dalam pembentukan ini, dan menjadi teladan, contoh bagi banyak orang, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, melindungi, menjagai kami. Bahkan damai sejahtera sukacita-Mu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur buat waktu ini. Amin.